dalam hal kekuatan, akidah dan ibadah, Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan akidah, pembinaan ibadah, pembinaan muamalah bagi umat Islam dengan beragam latar belakang sosial budayanya. Dalam hal kekuatan ekonomi, di bidang ekonomi, Rasulullah juga memberikan contoh bagaimana membangun sebuah etos kerja umat, menegakkan moral para pelaku ekonomi, serta menggerakkan zakat, menggerakkan infak, menggerakkan sedekah, dan menggerakkan wakaf sebagai sebuah sistem jaminan sosial. Dalam hal keteladanan sosial, Rasulullah juga memberikan contoh, memberikan keteladanan bagaimana membangun hubungan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, membangun dan membudayakan tolong-menolong di antara sesama muslim. Dalam hal kekuatan politik, di bidang politik, Rasulullah juga memberikan contoh dan keteladanan bagaimana membangun kontrak politik dengan semua unsur dan komponen masyarakat melalui Piagam Madinah, seperti tadi yang sudah disinggung oleh Bapak Menteri Agama. Piagam Madinah yang merupakan piagam negara tertulis pertama di dunia, jauh sebelum munculnya deklarasi hak-hak asasi manusia yang dilahirkan oleh PBB di tahun 1948. Dalam Piagam Madinah ini antara lain diatur politik pertahanan negara dan hubungan muslim dengan non-muslim. Dengan Piagam Madinah ini jelas sekali ajaran Islam dan umatnya yang menghargai kemajemukan suku, golongan, dan agama. Insya Allah dengan meneladani Rasulullah, kita bisa buktikan bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam yang mengajarkan kedamaian. Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam, khususnya rahmat bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa ketika umat Islam berkuasa, tidak pernah terjadi gangguan terhadap umat lain ataupun pemaksaan untuk memeluk agama Islam. Hadirin sekalian yang saya hormati, tantangan bangsa kita ke depan adalah makin sengitnya era persaingan global. Karena itu di dalam negeri, di antara kita sendiri, harus solid bersatu, harus bahu-membahu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, negara yang berdaulat, negara yang mandiri, negara yang berkepribadian, negara yang berkarakter. Karena itu, mari kita bicara baik. Indonesia bicara baik. Kita promosikan keindahan alam Indonesia, kita promosikan kekayaan budaya Indonesia, kita promosikan keramah tamahan masyarakat kita Indonesia. Karena bicara baik, perbuatan baik itu, meskipun hanya sebesar zarah, menurut Quran surat Al-Zalzalah, akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan pahalanya. Maka saya mengajak umat Islam di Indonesia untuk kita semuanya selalu berbicara baik, untuk selalu berpikir positif, untuk selalu optimis, untuk selalu bekerja keras, dan memperkuat ukhuwah wataniyah kita. Hindari
ujaran kebencian, menjari, saling menjelekan di antara kita, hindari hasutan-hasutan yang tidak berguna, hindari saling memprovokasi yang tidak berguna, hindari fitnah, karena semuanya itu hanya melemahkan kita, hanya merugikan umat Islam di Indonesia, hanya merugikan bangsa kita. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa seluruh energi besar umat Islam di Indonesia sangat diperlukan bumi pertiwi ini untuk pembangunan yang akan menekan kemiskinan, mengurangi kemiskinan, menekan tingkat pengangguran, mengurangi pengangguran, menghilangkan kesenjangan sosial baik antar wilayah maupun antara yang kaya dan yang miskin. Dengan meneladani Rasulullah, marilah kita rawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk bergerak maju, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum semua, senyum.